Halo teman-teman, ini adalah seri dari Pengadilan Negeri ini ya, di mana kita menggugat diduga oknum pajak bernama Surya Utomo yang kebetulan sudah dipecat atau diberhentikan dengan hormat atau apalah istilahnya ya, yang di mana dia sudah tidak lagi berada di posisi sebagai Direktur Jenderal Pajak, tetapi malah dipindahkan ke bagian lain gitu ya, yang lupa gua. Nah, jadi gua menggugat diduga oknum pajak ini, Suryo Utomo ini ke pengadilan negeri atas dasar dugaan perbuatan melawan hukum ya, di mana gua dihalang-halangi pekerjaan gua sebagai kuasa wajib pajak, gua tidak boleh masuk ke kantor pajak, gua tidak boleh melaksanakan pekerjaan gue sebagai kuasa wajib pajak, sehingga itu menyebabkan kerugian bagi gua. Nah, dia itu kan seorang penegak hukum ya. Si Suryo Utomo adalah seorang penegak hukum, dia harusnya patuh pada hukum. Ya dong, ini logika umum teman-teman ya. Logika dasar dari seorang warga negara adalah kalau dia penegak hukum, seharusnya dia patuh pada hukum. Tetapi kadang-kadang di negeri Konoha yang terjadi sebaliknya. Orang yang ngerti hukum malah mengakali hukum. Orang yang ngerti hukum malah tidak mau peduli sama hukum. Kadang-kadang begitu ya di negeri Konoha ya. Tetapi kalau di Indonesia nggak ada gue rasa ya. Nah, jadi yang aneh adalah justru Suryo Utomo sebagai seorang penegak hukum malah justru tidak patuh pada hukum acara yang berlaku. Hukum acara itu kalau lu dipanggil ya lu datang gitu kan. Sama ketika lu diperiksa pajak nih. Lu diperiksa pajak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita diperiksa pajak. Ya kita harus datang. Tetap. Kalau kita nggak datang, kita dibilang tidak kooperatif lah, dibilang tidak benar lah, dibilang PKP jabatan lah, dibilang dihitung penghasilan secara jabatan lah, apa aja bisa diciptakan dalilnya. Pokoknya kalau lu nggak hadir, lu bakal ribet katanya ya. Tapi kalau dia yang sedang digugat di pengadilan, dia tidak mau hadir. Jadi sudah 2 kali dipanggil sidang ya. Saudara Surya Utomo tidak mau hadir. Surya Utomo ini mangkir ya, mangkir dari panggilan hakim di pengadilan. Oke? Jadi ada sidang pertama, sidang kedua ya. Sidang pertama itu dia mengutus pengacara negara. Dia gratis, dia nggak mau bayar intinya ya, nggak mau pakai uang pribadi. Padahal gugatan di pengadilan negeri adalah gugatan terhadap orang pribadi, bukan gugatan terhadap jabatan. Jadi, dia tidak boleh pakai pengacara negara. Lah, dia kan penegak hukum. Dia masih paham dong ini. Kenapa dia nggak paham? Atau dia pura-pura nggak paham? Apa dia pura-pura bodoh? Kita tidak tahu, teman-temannya. Intinya, dia putus pengacara negara, disuruh pulang sama hakim. Disuruh pulang, datang lagi ke sidang kedua. Sidang kedua, dia mangkir lagi. Dan sama sekali tidak menghadirkan pengacara. Orang yang tidak mau hadir, tidak ada pengacara. Justru dia malah kirim surat. Jadi ada surat dari bagian umum di pajak di gedung pajak gitu ya, mengirimkan surat bahwa saudara Surya Utomo itu sudah tidak di sini lagi per tanggal berapa gitu ya, tanggal 23 kalau nggak salah ya, ketika dia sudah dipecat atau diberhentikan dengan hormat atau apalah istilahnya ya. Eh, dia sudah tidak lagi di jabatan di pajak sehingga dia tidak lagi ada di gedung itu. Gitu intinya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dunia ini memang lagi terbolak-balik ya. Apa kata dunia? Orang yang ngerti hukum, orang yang seharusnya patuh pada hukum, seorang penegak hukum malah mengakali hukum, teman-teman ya. Ini ibaratnya apa gimana ya? Ibaratnya kalau polisi gitu ya. Polisi itu kan tukang tukang tangkap orang gitu ya. Tetapi ketika diri dia mau diadili, justru dia kabur. Nah, kira-kira gitu, teman-teman ya. Kira-kira itu apa eh, sebuah sebuah perumpamaan gitu ya. Ini belum tentu dia bersalah loh ya, belum tentu dia bersalah ya. Dia bisa aja mengatakan, ah salah nih fungsiawan nih, laporin gue nih nggak bener, bisa aja begitu. Tetapi proses pengadilan harus diikuti, gitu ya. Sama kayak lu diperiksa pajak, kita nih ya, kita wajib pajak, dikirimin surat pemeriksaan pajak. Kan kita bingung, gue salah apa sih? Gue nggak salah, kita mau ngomel-ngomel nih. Tetapi lu mau ngomel ataupun lu nggak ngomel, nggak ada hubungan. Proses pemeriksaan tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur. Lu masih datang kalau dipanggil. Kan kira-kira gitu ya. Nah, tetapi seorang diduga oknum pajak Surya Utomo tidak mau hadir di pengadilan ketika dipanggil oleh hakim di pengadilan. Oke? Apakah dia merasa dia pasti menang walaupun dia tidak perlu hadir di pengadilan? Apakah dia merasa sebagai penguasa yang kebal hukum, bebas dari hukuman? Atau dia merasa dia bisa suap orang pajak, si hakim? Kan kita nggak tahu ya, ini pengadilan Jakarta Selatan ya, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak begitu ya. Bayangkan teman-teman,
Kalau wajib pajak mangkir dari panggilan pemeriksa pajak, apa yang terjadi? Nah, kalau WP nih ya, wajib pajak nih ya, melanggar hukum acara pemeriksaan pajak. Contohnya dia tidak hadir ketika dipanggil atau diundang ke kantor pajak dalam rangka pemeriksaan pajak ya. Maka kita dianggap tidak kooperatif, kita dikenakan pajak secara jabatan. Artinya apa? Artinya sesuka-suka dewe, suka-suka dia aja. Mau mau ngapa-ngapain gitu. Mau kasih kita angka 10 miliar, 100 miliar, suka-suka dia aja. Gitu ya. Jadi, jadi ketika dia punya kekuasaan seperti itu, namun ketika diri dia sendiri digugat ke pengadilan, diduga oknum pajak ini ya, si Surya Utomo, digugat ke pengadilan, seharusnya dia patuh dong, ya kan? Kan dia penegak hukum. Dia dianggap mengerti hukum, ya. Tetapi justru dia yang tidak patuh. Dia tidak mau hadir di sidang di pengadilan, ya. Sidang pertama mengutus orang yang salah, padahal dia harusnya tahu hukum, ya. Pakai pengacara negara, pakai uang kita loh itu ya. Pakai uang kita semua untuk dihadirkan orang hadir di pengadilan negeri sidang pertama. Itu mau gue buat juga tuh nanti ya. Karena kerugian bagi bagi negara ya. Kan nggak boleh. Sidang kedua, bahkan tidak mau hadir sama sekali teman-teman ya. Gimana pendapat Anda? Coba teman-teman lu share deh. Pendapat lu gimana teman-teman? Kalau Anda jadi gue, lu gimana pendapatnya? Oke. Jadi menurut gue ini adalah pencemaran terang menderang, merendahkan terhadap marwah hakim di pengadilan. Nah, dan hakim seperti biasa ya, seperti biasa hakim itu ya nggak peduli. Ini adalah tindakan yang mencederai hukum. Hukum acara dicederai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya oleh si oknum pajak Surya Utomo ini, gitu loh. Menurut gua ya, pendapat pribadi gua ini adalah perbuatan tidak menghormati hakim. Gua hadir loh ya, gua dari jam 8 pagi sudah nongkrong di daerah eh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, sampai jam 6 sore coy. Sampai jam 6 sore baru gua pulang ya. Gua menghormati hakim ya, tapi dia tidak menghargai hakim. Dia tidak peduli dengan penerapan hukum di Indonesia. Pertanyaan gua adalah kenapa? Kenapa dia bisa nggak peduli? Apakah dia merasa berkuasa? Apakah dia merasa berada di atas hakim di pengadilan? Jangan-jangan gitu tuh ya. Jangan-jangan Surya Utomo ini merasa diri dia lebih berkuasa daripada hakim di pengadilan negeri. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ya kita nggak tahu ya. Apakah dia merasa dekat dengan presiden? Atau apa? Apa yang terjadi? Kenapa Surya Utomo tidak mau menghormati proses pengadilan di pengadilan negeri untuk diri dia sendiri? Padahal ketika dia mau periksa orang, semua orang harus patuh katanya, sesuai hukum katanya. Waduh, ya, aduh. Jadi seorang penegak hukum ya, itu haruslah adil ya. Penegak hukum eh, kepada orang lain harus adil, kepada diri dia sendiri juga harus ditegakkan hukumnya ya. Sungguh malu ya, memalukan menurut gua ya. Gua sebagai warga negara pembayar pajak yang menggaji orang-orang seperti Surya Utomo ini, malu gua bos, malu ya. Punya pelayan rakyat yang penegak hukum tapi tidak patuh pada hukum ya. Terlebih lagi diri dia sendiri yang sedang mau ditegakkan hukumnya, dia tidak mau patuh dan tidak mau peduli. Oke, teman-teman, ini rekaman sidangnya akan gue kasih ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa, semoga terbantu. Saya hadir yang mulia. Jadi ada surat nomor S8 garis miring PJ titik 01 garis miring PJ titik 015 garis miring 2025 dengan kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Juni 2025. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Majelis Perkara 475,
sehubungan dengan rilis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor W1.10.2.02/10HK.02/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, hal panggilan sidang perkara 475 antara Saudara Fungsiawan selaku penggugat melawan Saudara Surya Utomo selaku tergugat. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal. 1. Bahwa alamat Jalan Gatot Subroto nomor 77 Kafling 4042 sebagaimana tercantum pada rilis merupakan alamat dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa, dan nomor 2, Saudara Surya Utomo menjabat selaku Direktur Jenderal Pajak pada alamat tersebut hingga terakhir masa jabatan yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. 3. Bahwa rilis panggilan dimaksud diterima oleh unit penerimaan terpadu satu pintu kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 melalui pos tercatat. 4. Dapat kami sampaikan bahwa Saudara Surya Utomo inkasu tergugat sudah tidak lagi berkantor dan atau bertempat tinggal pada alamat di Jalan Gatot Subroto nomor 77 Kafling 4042 Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada pokok rilis. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pengembalian rilis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor W10.U3 tanggal 21 Mei 2025 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan atas perhatian dan semuanya. Saya ucapkan yang baik, kami diucapkan terima kasih ya atas nama Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kepala Bagian Umum ditandatangani secara elektronik Nyono Laksito. Nggak ada lagi? Ini adalah panggilan sidang ya. Sebelumnya ada panggilan sidang tanggal 21 Mei 2025 kepada Yang Terhormat Surya Utomo. Oke, untuk hadir pada tanggal 4 Juni jam 9 pagi ya. Gugatan perbuatan melawan hukum dari jurusita pengganti Andi Ismaini SH. Acaranya sidang lanjutan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis yang terhormat, untuk Ibu Yang Mulia Majelis juga dan Bapak anggota juga, sudah saya bilang pada sidang sebelumnya, sudah saya wanti-wanti, kita perlu minta alamat dia yang benar di mana. Mumpung orangnya ada di sini, mumpung orangnya hadir, karena saya menduga dia akan pindah alamat, gitu. Atau mungkin dia akan sengaja mangkir di sidang berikutnya. Dan ternyata benar, Yang Mulia. Beliau ini mangkir pada sidang kedua ini. Sekarang dia cuek-cuek aja Yang Mulia pada kita semua ini Yang Mulia, dan dia tidak peduli dengan proses penegakan hukum di pengadilan negeri ini, di negara hukum Yang Mulia. Marwah pengadilan telah diinjak-injak oleh oknum warga negara ini yang kebetulan adalah pejabat pemerintah Yang Mulia. Mungkin dia merasa berkuasa, mungkin dia merasa bisa memberi uang suap kepada majelis hakim. Saya tidak tahu Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Boleh saya lanjutkan Yang Mulia? Enggak, tentang alamat saja. Iya. Apakah saudara mau tetap pada alamat saudara yang dalam gugatan awalnya atau merubah atau seperti apa? Karena kami dasar memanggil seseorang berdasarkan dasarnya pada gugatan. Bukan kami yang mencari tahu, tapi para pihak sendiri yang mencantumkan alamat di mana kami menurut jurusita memanggil. Kalau tidak, kalau sudah memanggil dan ada balasan seperti ini, berarti surat yang ditujukan seperti yang saudara bacakan tidak berada di alamat itu. Jadi bagaimana sikap saudara? Apakah mengubah alamat atau seperti apa? Kami kasih kesempatan kepada saudara. Baik Yang Mulia. Apabila Yang Mulia mau tahu sikap saya, tentu saya jangan dipotong-potong Yang Mulia. Kenapa? Ya kalau dipotong-potong, Yang Mulia tidak bisa mengetahui sikap saya yang benar, yang lengkap.
Iya, memandu bukan berarti sewenang-wenang yang mulia. Saya mau bicara, kenapa nggak boleh bicara ini? Nanti saya kasih bicara, saya diskusikan. Sudah. Iya. Makanya ini tentang alamatnya saja, saudara sudah baca. Ini ditujukan bahwa alamat yang bersangkutan tidak disebutkan. Kami minta apakah saudara tetap pada gugatan saudara tentang alamatnya itu saja, bukan menyangkut hal lain. Tidak ini. Dasar pemanggilan kita adalah alamat yang jelas yang tertera dalam gugatan. Kami pun mendapat surat seperti ini. Sudah boleh bicara yang mulia? Saya pikir tidak usah saudara bertanya seperti itu. Saya memberi kesempatan saudara. Ya udah, saya dikasih kesempatan bicara ya saya bicara. Kalau suruh pulang saya pulang. Begini yang mulia, perlu saya sampaikan, informasikan kepada yang mulia, beliau itu adalah penegak hukum. Dia itu orang yang harusnya mengerti hukum, bukan orang bodoh, bukan orang tidak mengerti hukum yang mulia. Dia harusnya memahami hukum acara. Kalau dia berpindah alamat, dia punya kewajiban kasih tahu kepada yang mulia hakim. Saya pindah alamat yang mulia dari poin A ke poin B. Alamat lama ini, alamat baru ini. Dia itu penegak hukum yang mulia, bukan orang bodoh yang mulia. Kalau sekarang dia kirim surat dengan mengatakan kami tidak beralamat di situ lagi, lah sekarang di mana alamat yang barunya? Tidak tahu yang mulia. Dia bukan orang bodoh, dia itu penegak hukum yang mulia. Dia orang yang ngerti hukum. Nah, sekarang dia dengan sengaja yang mulia tidak mau hadir di sidang ini. Dia tahu hari ini sidang yang mulia, bukan nggak tahu yang mulia. Waktu kemarin yang mulia majelis hakim ibu yang terhormat sudah bilang kepada orang-orang itu yang hadir itu, tolong Anda hadir ya. Dia sudah bilang apa yang mulia? Iya, dia bilang. Dia bilang iya, kami akan hadir yang mulia. Jadi surat ini nggak relevan. Dia sudah tahu ini hari ini sidang. Dia sudah tahu ini harus hadir. Dia sengaja tidak mau hadir yang mulia. Kenapa dia tidak mau hadir? Karena dia menganggap kita semua ini bodoh, kita semua ini. Dia menganggap hakim, 3 orang hakim ini bodoh semua ini. Kenapa? Karena kan gue nggak mau hadir, mau apa dia bilang? Saya tidak mau hadir, Anda mau ngapain dia bilang? Dalam hati dia mungkin ini dugaan saya yang mulia ya, dugaan saya yang mulia. Nah, jadi begini yang mulia. Sekarang saya mau tahu hakim yang mulia yang terhormat ini sebagai yudikatif yang harusnya independen, Anda mau bertindak nyata apa dalam langkah ini? Apakah Anda mau mengejar orang itu? Atau Anda mau bilang, ya udahlah kalau nggak mau hadir nggak usah hadir, kami selesaikan aja sidangnya. Bagaimana yang mulia? Pendapat Anda bagaimana sekarang? Ini tentang alamat. Jadi kami sudah memanggil melalui jurusita dan sudah mendapat jawaban dari yang saudara baca tadi bahwa yang bersangkutan sekarang tidak beralamat di situ. Kami kembalikan ke saudara. Apakah saudara ada alamat yang saudara tahu? Karena posisi kami pasif, bukan kami seperti polisi penyidik mencari alamatnya dia, bukan tugas kami. Karena ini perkara perdata. Tugas saudara, gugatan saudara alamatnya di mana? Kami mencarinya di situ. Kami memanggilnya di alamat yang bersangkutan sesuai dalam gugatan. Bukan kami mencari seperti polisi ini terlibat. Itu bisa bedakan ya. Masih ada. Baik, terima kasih yang mulia, yang terhormat. Jadi saya sudah berusaha mencari yang mulia, dan saya sudah menemukan ada 2 alamat beliau ini yang seharusnya ada. Nah, sekarang bagaimana tata caranya supaya saya menyampaikan 2 alamat yang baru ini? Saya pengen panggilan sidang berikutnya kepada 2 alamat ini, dua-duanya, jangan cuma 1. Bagaimana caranya yang mulia? Saudara harus bisa membuat kembali alamat di kami gugatan, mengupload ulang lagi dengan alamat yang baru, dan kami pun memanggil dengan alamat yang baru, otomatis menimbulkan biaya yang sesuai dan dia posisi. Makanya kalau pakai alamat di sini sudah saudara baca jawaban dari sana bahwa dia tidak teralamat di sini. Dan tidak kami hanya sebatas pemahaman kami, pengetahuan kami tentang informasi yang mereka berikan ke kami. Jadi saudara punya hak, silakan mau merubah alamat, mau seperti apa saudara, karena saudara yang mendalilkan alamat dia di sini. Baik yang mulia,
saya akan tangkap dulu. Jadi maksud yang mulia, apakah saya perlu mengirim surat pemberitahuan perubahan alamat atau saya mengajukan gugatan ulang dan mencabut gugatan ini atau bagaimana? Itu hak Anda. Anda mau perbaikan gugatan, Anda mau mencabut gugatan, itu hak. Iya, tolong bimbing saya. Enggak, saya bukan pembimbing Anda. Saya hakim. Ya. Saya hakim. Saya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Kalau saudara paham, karena kita pada posisi pasif, dia berperkara, para pihak saudara kami tidak bisa aktif. Ya, jadi Bapak kalau mau merubah alamat, mau mencabut lagi, mau menyusun gugatan baru, itu hak Bapak. Saya nggak nangkap yang mulia. Ini yang mulia. Kalau saya mengirimkan surat pemberitahuan perubahan alamat dari tergugat tanpa mencabut gugatan, apakah ini langkah yang benar dan bisa ditindaklanjuti dengan mengirim surat panggilan dengan alamat yang baru supaya hukum acara nggak salah? Kalau saudara mengupload ulang, merubah gugatan, merubah alamat gugatan, silakan ada di dalam aplikasi. Yang jelas, alamat yang saudara sampaikan itu akan kami panggil. Itu saja. Oke, yang mulia, supaya tidak salah hukum acara yang mulia, jadi saya tidak akan mencabut gugatan, saya akan melanjutkan gugatan, tetapi saya akan mengirimkan surat pemberitahuan perubahan alamat tergugat kepada pengadilan, dan berdasarkan surat ini, pengadilan akan mengirimkan berdasarkan informasi yang terbaru dari saya ini. Begitu yang mulia ya? Diupload kembali. Diupload kembali. Dan kemarin saudara mendaftar ke diupload kan? Diupload lagi bahwa ada perubahan alamat yang saudara maksud. Dan kami akan melakukan pengambilan. Nah, untuk itu kami beri waktu kepada saudara mau berapa lama saudara. Oke, mohon izin yang mulia. Jadi gini, dalam pengadilan itu kan gini, saya khawatir dia tuh tidak mau hadir lagi berkali-kali. Kami tidak berpikir ke situ. Ya, saya berpikir seperti itu, karena saya kan habisin waktu nih yang mulia. Nah, sekarang apakah hari ini dianggap kedua kali tidak hadir atau bagaimana? Nah, ini kan tidak sampai ke alamat yang bersangkutan. Ini mereka katakan bahwa alamat yang beliau dulu ini tidak disini lagi. Baik, kalau gitu kita simpulkan sidang hari ini dia tidak termasuk poin tidak hadir gitu yang mulia ya. Bukan poin tidak ada, belum bisa karena informasinya saudara sudah baca, dia tidak ke alamat di situ lagi. Betul. Berarti kan sidang pertama itu kan dianggap hadir tapi orangnya tidak formal. Sidang kedua dia tidak bisa dibilang salah, begitu yang mulia ya, karena memang dia dianggap alamatnya salah, begitu ya. Alamat salah, suratnya tidak sampai ke sana dan ada informasi dari pimpinan saya bahwa yang bersangkutan tidak lagi beralamat di sini. Iya betul. Kalau saudara mau manggil merubah alamat kembali, kita kembali dari nol. Oke, kalau gitu ketika saya mengirim perubahan alamat ini, maka panggilan berikutnya itu dianggap panggilan pertama. Padahal kan kita sudah pernah panggilan pertama yang mulia. Oh, mohon izin yang mulia. Itu yang dimaksudkan adalah untuk sidang hari ini, bukan sidang yang kemarin. Sidang yang kemarin itu dia masih beralamat di situ yang mulia. Sekarang informasi seperti ini kami yang dapat atau dia dari institusinya memberikan kami informasi. Dari institusi itu maksud saya tanggalnya yang mulia, tanggalnya. Jadi sidang kemarin itu memang betul dia masih beralamat di situ. Ya kami tidak tahu. Itu di situ semuanya. Ya, ini Dia itu tidak. informasinya ini kan dia tidak di situ lagi. Iya, dia tidak itu lagi sejak setelah sidang pertama. Kami tidak tahu setelah sidang pertama. Ada tanggalnya yang mulia. Mau saya bacain ulang? Sedangkan yang jelas sekarang kami panggilan yang kemarin dia tidak beralamat di situ lagi. Iya. Maksud saya inginnya kalau bisa yang mulia, panggilan berikutnya itu adalah panggilan kedua, bukan panggilan pertama, bukan di riset dari nol. Nah, sekarang saudara mau merubah alamat, berarti panggil nol lagi. Panggil nol, tapi harus dianggap itu yang kedua kali kalau dia tidak hadir. Tidak bisa saudara, bukan saudara yang memilih, kami yang memilih. Hmm. Kami yang memilih. Jangan saudara harus saya bilang, kami yang memilih panggilan saksi. Kalau saudara menjadi pengacara, itu loh. Oke, nggak apa-apa yang mulia. Kalau begitu, saya akan ikuti dan patuh pada hukum acara yang mulia. Jadi saya tidak akan mencabut gugatan. Saya akan mengirimkan surat perubahan alamat tergugat kepada pengadilan melalui e-court.
kemudian akan ada panggilan berikutnya. Begitu yang mulia ya. Kapan saudara bisa melakukan? Baik, kalau gitu kasih saya waktu maksimal 2 minggu yang mulia dari sekarang. Di-upload. 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 Nanti hardcopy-nya diserahkan ke kami. Cara menyalakannya kirim. Ya, ketika saudara datang ke sini kan menjadi pemberkas sidang. Datangnya itu bukan sidang yang mulia ya. Makanya saya tanya saudara mengerti itu macamnya. Saya tidak mengerti yang mulia, mohon maaf. Kalau kita mau saudara kan, Ya, ya saudara. Kalau saudara mau ya, kembali serahkan perubahan itu dan itu ada dalam pemberkasan kami. Nah, kami bisa panggil kalau sudah ada alamatnya saudara tunjukkan. Itu loh. Kami bikin penetapan dari sidang lagi perkara berduga beriman dan kedua kami harus sampaikan kepada saudara alamat itu alamat tunggal. Misalnya dia di Jakarta mana, jangan alternatif ini karena kita tuh satu panggilan titiknya tempat. Kalau dia tidak memiliki alamat yang jelas silakan ada panggilan umum melalui kantor wali kota melalui ya gimana saya kasih artinya. baik. Kalau gitu boleh saya simpulkan harus satu alamat, tidak boleh 2 alamat yang mulia. Yang pasti satu alamat itu alamat yang pasti. Baik. Kalau gitu saya mau bertanya yang mulia, bagaimana kalau alamat yang pasti ini, yang baru ini bukan di wilayah Jakarta Selatan? Ya, apakah ini menjadi error? Saya tidak mau masuk ke dalam pertimbangan itu sudah pertimbangan kami. Saya bukan mau mengajar anda. Makanya saya bilang kalau ada paham hukum mereka tidak begini. Saya prinsipal yang mulia, bukan kuasa hukum. Saya cuma mau paham dalam masalah. Kurang paham yang mulia. Jangan masukkan ini error apa itu hak saudara. Kalau seseorang mau berperkara itu hak dia. Mau berperkara silakan datang, silakan datang. Bukan kami mau maksa. Kami mau posisi pasif. Iya, saya cuma pengen diedukasi yang mulia. Enggak, kami tidak memberi ini tidak sampai sedalam seperti itu apakah error atau tidak. Kami belum boleh seperti itu. Kami hanya berbicara tentang alamat. Saudara mengambil sikap mau merubah dan itu kami kasih kesempatan itu saja. Jangan saudara mengumpan kami untuk menjawab itu tidak bisa. Kami itu dalam pertimbangan kami sendiri. Tidak boleh. Kita tidak mendahului putusan. Tidak bisa. Ini baru kulitnya aja, formalnya aja. Baik yang mulia, kalau yang mulia memang bersikap pasif dan tidak mau menjawab dengan tegas, Seperti itu. tidak apa-apa. Saya sudah tangkap yang mulia poinnya. Baik, kalau bisa kami dikasih waktu maksimal 2 minggu yang mulia. Ya, silakan. 2 minggu. Kapan 2 minggu? 2 minggunya tanggal 18. Ya, jadi saya akan upload filenya ke e-code, kemudian kertas aslinya akan saya bawa pada sidang setelah dipanggil yang mulia ya. Baik, terima kasih yang mulia. Hah? Anda hadir sendiri. Sendiri? Anda datang. Saya sendiri yang mulia. Enggak, Anda tetap hadir sendiri tanpa dipanggil. Dia yang setelah Anda berubah ini kami memanggil dia. Anda dengan otomatis datang sendiri karena Anda hadir pada saat ini. Penundaan ini sekaligus memanggil Anda tetap hadir. Oh iya, iya, iya. Iya, setelah hadir saudara serahkan alamat baru, baru kita bisa memanggil. Iya, saya menyerahkannya dengan cara e-code kan. Import terus hard copy-nya diserahkan ke kami. Iya, cara menyerahkannya itu melalui sebuah sidang. Sudah. Berarti ada panggilan sidang lagi. Anda tidak perlu kami panggil karena dengan dulu kan kami bisa tetapkan Anda kembali untuk membawa alamat baru, mengupload, menyerahkan kopiannya ke kami, hard copy-nya. Setelah kami sudah tahu alamatnya, kami menentukan memanggil dia sesuai alamat yang baru. Oke. Kalau gitu berarti kan sekarang kita akan menentukan hari persidangan berikutnya di mana saya mengirimkan membawa surat tersebut yang asli. Iya. Itu sebelum panggilan sidang berikutnya. Iya. Oke, baik yang mulia. Oke, 18 ya. Marilah saudara tetap hadir untuk merubah atau menambah alamat yang dalam. Sudah selesai, sudah tutup. Terima kasih yang mulia.